Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Awaliyate, mahasiswa Mercubuana dengan NIM 431181100007. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat turunnya Al-Quran, nama-nama Al-Quran, cara Allah menurunkan Al-Quran, dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Video ini merupakan untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah pendidikan agama Islam. Untuk itu, mari kita bahas yang pertama, yaitu sejarah singkat turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama kali turun ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun atau sekitar tahun 608 sampai 609 Masehi. Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril ketika sedang beruzlah atau menyepi di Gua Hira, yang berjarak sekitar 5 km dari Mekah. Sebagian ulama menyebut Al-Quran turun dalam waktu 20 tahun, 22 bulan, dan 22 hari. Namun, sebagian ulama lain menyatakan bahwa Al-Quran turun dalam waktu 23 tahun. Al-Quran disusun dan ditulis secara lengkap ketika masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq atas usulan Umar bin Khattab. Usulan ini disetujui para sahabat Nabi. Para sahabat pun kemudian menulis lagi hafalan dari setiap wahyu. Sahabat yang ditunjuk untuk menulis adalah Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, serta Ubay bin Ka'ab. Al-Quran yang disusun tersebut terdiri atas 114 surat. Surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah disebut sebagai surat Makkiyah. Sementara surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Kitab, yaitu kitab yang tertulis. Yang kedua, Al-Huda, yaitu petunjuk. Yang ketiga, Al-Furqan, yaitu pembeda. Yang keempat, Ar-Rahmah, yaitu rahmat. Yang kelima, Ar-Ruh, yaitu roh. Yang keenam, Asy-Syifa, yaitu obat. Yang ketujuh, Al-Haq, yaitu kebenaran. Yang kedelapan, Al-Mau'izah dan Al-Bayan, yaitu nasihat dan penerangan. Yang kesembilan, Az-Zikru, yaitu pemberi peringatan. Yang kesepuluh, An-Nur, yaitu cahaya. Yang kesebelas, Al-Burhan, yaitu bukti kebenaran. Yang ke-12, Al-Busyra, yaitu berita gembira. Cara Allah menurunkan Al-Quran yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses pewahyuannya, terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di antaranya, 1. Malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu ini sudah berada di dalam kalbunya. Mengenai hal ini, Nabi mengatakan Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi. Kadang pada keningnya berkeringat, meskipun turunnya wahyu di musim dingin, kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar sebagaimana rupa aslinya. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 1. Petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 52. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Sebab dari Al-Quranlah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia atau di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 105. Yang ketiga, pengajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia. Karena itu, manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat dan lainnya.
Hal ini tercantum dalam surat Yunus ayat 57. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.